Sehat semuanya? Ya gua enggak ya. Malum lah lagi bulan Ramadan, jadwal manggung lagi banyak. Banyak di cancel, ya Allah. Stres gua. Tapi ya zaman sekarang yang namanya sehat itu susah. Kalau sakit mah gampang gitu. Kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan waktu masih jadi pengangguran, gue di rumah aja gak ngapa-ngapain. Gue sakit. Sakit hati diomongin tetangga itu. Tahu sendiri kan ya tetangga kalau udah ngomong tuh apa aja dibahas gitu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah gede bukannya bantuin orang tua malah nyusahin mulu. Sampai akhirnya sekarang gue jadi stand up comedian masih diomongin juga. Tuh lihat tuh si Ridwan sekarang jadi stand up comedian tiap manggung ngomongin kita mulu. Apa coba? Sakit loh hati gue. Hati gue tuh lembut. Tapi ya jujur buat hidup sehat tuh susah. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gue rokok itu adalah gaya hidup. Makanya kalau ada yang bilang rokok membunuhmu gue gak takut. Karena rokok buat gaya. Kalau mau bunuh ya bunuh aja. Tau percuma juga gue hidup kalau mati gaya. Gimana pemikiran gue? Agak filosofis ya. Tapi mungkin di sini ada yang benci sama merokok nggak masalah, itu hak kalian. Gue lebih bermasalah sama orang-orang yang akunya pecinta rokok tapi masih suka ngerugiin perokok lainnya. Misalnya dalam kasus pencurian korek. Ya. Gue tuh sering banget kecurian gitu. Saking seringnya gue sampai hafal modus operandinya. Kayak waktu itu gue pernah diajak nongkrong sama teman-teman gue. Pas nongkrong gue ngeluarin rokok sama korek. Terus ada satu orang teman gue yang cuma ngeluarin rokoknya doang. Di situ perasaan gue udah gak enak tuh. Dan bener aja gitu gue diajakin ngobrol sampai gue lengah. Ih. Pas gue udah mau balik gue baru sadar nih korek gue hilang kemana. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong ya? Itu gue cari-cari gak ada. Gue miss call gak aktif. Gue mau nanya temen gue juga gak enak, takut tersinggung ya kan. Masa cuman gara-gara korek doang kami berantem sih. Akhirnya yang bisa gue lakuin apa coba? Ya udahlah ikhlasin aja gitu. Padahal ya yang jadi masalah adalah ketika gue udah ikhlas beberapa hari kemudian gue nongkrong bareng lagi sama temen gue. Terus gue ngeliat ada orang yang koreknya mirip sama kayak gue. Kan gue jadi curiga ya. Korek kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu, sorry Wan kemarin koreknya kebawa. Kirain punya gua. Habis pas gua pegang-pegang rasanya sama lah. Alasan macem apa itu? Kata gua sini balikin. Pas gua lihat buset abis. Lu pakai apa lu minum? Gua pakai Wan. Pakai minum, buset. Tapi ya dari kejadian itu gue jadi tahu ternyata rokok dan korek itu sama-sama berbahaya. Rokok itu bisa ngerusak badan, korek bisa ngerusak pertemanan. Makanya nih buat produsen korek gitu, next time kalian bikin korek, bikinlah korek dengan sistem keamanan yang jelas. Ya minimal bikin korek dengan password. Jadi kalau korek kita diambil orang minimal di tangan pencuri korek kita nggak guna karena ada passwordnya. Password ini penting loh. Gue sih gini ya, kalau modus pencurian korek ini nggak pernah ada solusinya. Gue cuma takut modus yang sama bakal digunain sama penjahat buat ngelakuin tindak kriminal yang lebih besar lagi gitu. Gue kan nggak mau ketika gue nanti udah punya keluarga terus diajakin nongkrong bareng sama teman-teman gue. Gue bawa anak sama istri gue. Terus tiba-tiba ada yang cuma bawa anaknya doang. Terus gue diajak ngobrol sampai gue lengah. Pas udah mau balik gue baru sadar istri gue kemana ini. Perasaan tadi di atas meja deh. Apa jatuh ke kolong ya? Gue cari-cari gak ada. Gue mau nanya temen gue juga gak enak, takut tersinggung. Masa cuman gara-gara istri kita berantem sih? Akhirnya yang bisa gue lakuin apa? Ya udahlah ikhlasin aja gitu.
Masalahnya yang gue takut nanti kejadiannya terulang lagi gitu. Gue udah ikhlas beberapa hari kemudian. Gue nongkrong lagi sama teman-teman gue. Terus ada yang bawa istri bentuknya mirip kayak punya gue. Kan gue jadi curiga gitu ya. Istri kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu. Sorry Wan, kemarin istrinya kebawa. Abis pas gue pegang-pegang rasanya sama. Alasan macem apa? Udah diapain aja istri gue sama lu? Belum diapa-apain Wan, masih utuh. Kok bisa sih? Ya kan gue gak tahu passwordnya. Nah, itu gunanya password ya. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam semua. Ridwan Kamu luar biasa, Remin. Aduh. Langsung aja lah kita dengarkan apa kata Bang Panji. Remin, kalau menurut gua ledakan tawanya sih nggak sekuat minggu-minggu sebelumnya. Tapi dari sisi penulisan sangat layak untuk dikagumi itu barusan satu set tuh keren banget, buset dah. Yang tadi ngomongin soal mati dan gaya, kemudian ke mati gaya. Itu tuh gue sama Pak Ade tuh sampai, wah bagus ya. Kita bisa gak ya nulis kayak dia gitu. Kompetisi itu panjang tapi makin minggu makin baik gitu. Makasih Bang Panji. Remin. Nih kita ngomongin teknis ya. Yang patut dikagumi dari sisi teknis mati gaya gaya itu tadi. Terus udah gitu kita ngomongin soal, tadi gue ngomong sama si Calontong tuh. Soal ketika lu mulai mengulang joke untuk subjek yang berbeda gitu. Satu joke diulang, kita ada nebak-nebakan. Tadi lu nebak berhentinya di mana ya? Di 7 menit. Bukan. Bukan waktunya. Joknya. Jokesnya, Bukan durasi, Ca. Bukan maksud Subjek, panggungnya tekniknya. ketika dia. Nggak usah ngajak ngobrol Calontong deh. Tadi tuh kita udah diskusi nih, ini nutupnya nih di gue pegang-pegang rasanya sama. Ntar Bang Panji, diginiin coba sama Calontong. Bang Panji. Apa sih? Gitu itu artinya apa, Ca? Masa diginiin? Kan dia bisa lihat lewat tayangan, gak usah diomongin. Oh iya. Terus terang Orang ngajak ngomong sendiri gue sekarang gak dijawab. respect sama lu terus terang Ji. Sama gue, kenapa gak respect sama gue justru? Lu gak pernah memperhatikan kesehatan diri lu sendiri. Iya nih gue stres nih, gila nih gue kayaknya lama-lama nih. Poin gue gini. Gue menghargai Remin dan keberanian dan sikapnya. Jadi orang tuh punya sikap gitu, terus punya nyali gitu, berani ngambil resiko tuh gue kagumin. Jadi bagus banget dari Ridwan Remin malam hari ini bagus sekali. Thank you ya, udah ngasih pertunjukan yang bagus, thank you. Terima kasih Bang Panji. Berikutnya silakan komentar dari Bung Calontong. Kalau Bung ya Bung, kalau Cak ya Cak. Jangan, Cak Bung Lontong. nggak harus dibalik. Oh iya. Lontong, Kalau Bung Bung ya Cak. Bung, kalau Cak ya Cak. Oh iya. Jadi nggak usah pakai lontong, Bung Cak gitu aja. Wah baru kali ini dia marah-marah ya. Apa ketawa? Kameramen ketawa. Masa gak boleh Masa ketawa? nggak boleh, Ca? Kayak Sampai botak palanya lo ketawa mulut. Tadinya gondrong lo dia. kayak ngerti. Baik Ridwan, ini luar biasa menurut saya. Biasanya yang namanya callback itu kan satu punchline-nya atau satu idiom. Ini satu cerita loh callback semua. Hanya, ya kan? Satu beat. Dan itu durasinya ada 1,5 menit, 2 menit ada kali tadi ya? 1,5 menit. Ya ada Iyalah. semenit. Ada semenit. Ada kan? Artinya itu sesuatu yang menurut aku luar biasa itu. Karena begini, dari awal ketika kamu bicara sesuatu yang nggak lucu pun orang sudah terbawa gitu. Kamu nongkrong cuma bawa rokok, kamu bawa rokok sama korek, temenmu datang cuma bawa rokok. Mereka sudah membayangkan itu. Jadi apa maksud saya begini, apa yang kamu sampaikan itu diikutin orang, diikutin dalam arti ingin mengetahui kelanjutannya apa. Ini yang susah dan menurut saya itu luar biasa. Very good job. Terima kasih Calontong. Very good job dari Calontong. Berikutnya silakan komentar dari Bung Indro. Buat saya kamu memang sudah mengagumkan.
apalagi soal prinsip. Saya cuma pengen mengingatkan, ini cara berpikir. Ketika kamu punya prinsip terhadap hal-hal politik misalnya, apapun misalnya. Tapi ada satu prinsip yang kira-kira mungkin kita semua sebagai penampil di sana, sebagai public figure, yang perlu kita pikirkan juga untuk kemaslahatan semua, bukan hanya golongan ya. Rokok misalnya. Ini yang tadi dikatakan bahwa tidak boleh apa segala macam. Kayaknya saya lebih memilih bukan karena dilarang, bukan karena tidak boleh. Tapi ini adalah norma umum. Sama seperti misalnya kamu punya beat soal perempuan. Bagaimanapun juga perempuan punya norma-norma tertentu yang kayaknya kita juga nggak boleh melecehkan itu gitu. Dan hanya karena itu saya nggak bisa kasih kompor gas. Walaupun sebetulnya kalau tidak ada itu kamu kompor gas banget. Terima kasih, keren banget, bagus banget. Terima kasih Pak Dendro.